saya perkarakan di hadapan Tuhan, saya berkata, Tuhan, yang kuajarkan selama ini benarkah? Apakah salah? Kalau salah, Tuhan beritahu aku. Saya juga tidak mau masuk neraka karena jadi penyesat. Saya digaji berapa untuk itu? Berapa triliun yang bisa menggantikan kesalahan tersebut sampai saya masuk kebinasaan? Saya tidak mau. Ngapain saya harus menyesatkan? Keuntungan apa yang saya peroleh? Maka saya perkarakan. Dan jawaban yang saya peroleh adalah, apakah kebenaran yang kau pahami mengubah hidup? Tambah suci, tambah lemah lembut, tambah rendah hati, tidak mencintai dunia, mengerti orang lain. Dan apakah orang yang mendengar khotbahmu berubah? Ya, baik saudara ya. Itu pernyataan Pendeta Erastus dalam videonya yang katanya memperkarakan persoalan apakah dia sesat atau tidak di hadapan Tuhan ya melalui doa. Dan dia mendapatkan jawaban katanya dengan pertanyaan ya, apakah ajaranmu itu mengubah hidupmu atau tidak? Lalu yang kedua, apakah ajaranmu itu mengubah hidup orang lain atau tidak? Nah, asumsi di balik apa yang dikatakan Erastus dalam video ini adalah bahwa Alkitab itu yang menafsirkan dan mengajarkan hanya dia sendiri, dan kalau ada masalah dia langsung datang kepada Tuhan sendiri ya. Jadi Erastus tidak memerlukan orang lain, tidak memerlukan bapak-bapak gereja, tidak memerlukan pendeta-pendeta lain, teolog-teolog lain untuk boleh bertanya, untuk boleh membandingkan pengajarannya dan boleh belajar dari orang lain. Jadi Erastus tidak membutuhkan itu semua. Jadi berdasarkan tafsirannya sendiri bahwa Yesus itu hanyalah manusia saja yang sempurna, yang diangkat jadi Tuhan, diangkat jadi juru selamat, ya sesuai penafsiran dia. Lalu ketika dia diserang dan banyak orang menyatakan ajarannya sesat, dia juga merasa tidak perlu untuk membandingkan itu dengan pendapat orang-orang dalam sejarah gereja, membandingkan itu dengan hasil konsili, juga bertanya kepada pendeta-pendeta yang lain ya. Dia merasa tidak perlu itu. Dia hanya cukup langsung datang kepada Tuhan dan dia dapat jawaban dari Tuhan. Nah, ini asumsi dari semua yang kita dengar dalam video itu, saudara. Ya, berarti semuanya tentang Erastus. Erastus yang membaca Alkitab, Erastus yang menafsir sendiri, dan kalau ajarannya diragukan dan dipertanyakan dan ada yang mengatakan sesat, dia sendiri datang kepada Tuhan dan sama sekali tidak melibatkan orang manapun yang lainnya. Jadi di sini artinya apa, saudara? Hanya Erastus yang dipakai Tuhan. Hanya Erastus yang bisa membaca Alkitab dan memahami Alkitab, dan semua yang lain salah, apalagi yang mengatakan Alkitab mengajarkan Trinitas, Dui Natur Kristus, semuanya itu salah. Hasil konsili salah. Ya, pendapat bapak-bapak gereja salah, pendapat pendeta-pendeta, teolog-teolog sepanjang sejarah sampai saat ini salah. Hanya Erastus sendiri yang benar. Dan ketika kita menyerang ajarannya itu sebagai sesat, dia juga merasa tidak perlu konsultasi dengan orang lain. Merasa tidak perlu tanya kepada orang lain, langsung datang kepada Tuhan. Jadi segalanya tentang Erastus. Nah, ini kecelakaan besar, saudara. Jadi Erastus ini kira Tuhan hanya berurusan dengan dia saja. Tuhan hanya berurusan dengan dia saja. Ini bahaya. Tapi kalau kita mendengar pernyataan Erastus dalam video tadi mengasumsikan bahwa Erastus tafsir sendiri, ya, lalu melawan semua pendapat bapak-bapak gereja, hasil konsili, semua pendeta dan teolog sampai saat ini, ya termasuk kita semua yang melayani, dan hanya Erastus sendiri yang boleh tafsir Alkitab dan dia benar sendiri. Kita semua yang Trinitas, yang Trinitarian salah semua. Lalu kemudian ketika dia diserang sebagai sesat, maka dia juga langsung datang tanya kepada Tuhan. Asumsinya apa di sini, saudara? Atau sesuatu presaposisi di balik ini apa? Hanya Erastus yang dipakai Tuhan. Dan ini secara persis
melawan ajaran Alkitab ini. Karena Tuhan bukan hanya berurusan dengan satu orang, apalagi yang hanya namanya Erastus. No. Tuhan berurusan dengan banyak nabi, banyak rasul, ya, banyak pemberita Injil, banyak gembala, banyak pengajar. Ini hal pertama. Jadi jelas apa yang kita dengarkan dalam video Erastus tadi itu menyesatkan dan melawan Alkitab. Kedua sekarang, pembacaan yang sederhana terhadap Alkitab itu, saudara, dari orang-orang awam yang tidak terdidik dalam teologi yang yang dalam, ya, tapi mereka mendengar khotbah, mereka rajin membaca Alkitab. Pembacaan yang biasa oleh kaum awam itu menuju kepada kesimpulan bahwa Yesus itu adalah Allah, saudara. Yesus itulah Tuhan, Sang Firman, ya. Pembacaan awam yang umum. Itu pertama. Kedua, kalau kita meminta pendapat para ahli, para teolog yang belajar dalam mengenai Alkitab, semua sepakat bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Sang Firman yang sudah diutus ke dalam dunia menjadi manusia. Hanya Rasul sendiri yang berbeda dengan segelintir orang-orang Unitarian, ya. Minor saja mereka itu. Dan dalam sejarah gereja, golongan Ebionism di gereja mula-mula itu minor sekali. Itu bidat adopsionism atau Unitarian sama dengan Erastus. Kemudian ada Paulus dari Samosata dan sedikit pengikutnya, ya, bukan mayor. Dan juga dengan orang-orang teolog liberal, ya, dan gereja-gereja Unitarian saat ini. Ya, tetapi mayoritas orang yang sungguh-sungguh belajar Alkitab secara mendalam mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Karena Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Heran ya, pembacaan Erastus kok beda sendiri ya. Nah, ini problem saudara ya. Baik, yang berikutnya itu mengubah hidup. Erastus di sini saudara mendasarkan atau mencari justifikasi atas ajarannya itu dari suara hatinya sendiri secara subjektif. Saya tidak percaya kalau suara yang dia dengar yang mengatakan, apakah ajaranmu mengubah hidupmu atau tidak? Apakah ajaranmu itu mengubah hidup orang atau tidak? Saya tidak percaya itu adalah suara Tuhan yang asli. Saya tidak percaya itu adalah suara Allah Tritunggal. Ya. Saya tidak percaya itu adalah suara Bapa di sorga. Saya percaya sekali itu adalah suara hati atau pikiran pendeta Erastus sendiri yang sudah tersudut karena diserang dari mana-mana. Ya. Nah, saudara-saudara, apakah mengubah hidup itu adalah satu indikator bahwa ajaran itu benar atau tidak? Alkitab tidak pernah menjadikan mengubah hidup itu sebagai standar apakah ajaran itu benar atau tidak. Saudara, di dalam tetapi bagaimana firman Allah yang diilhamkan ini yaitu Alkitab itu dipahami dengan benar, itu adalah hal yang fundamental penting. Kalau Alkitab dipahami secara salah, ditafsir secara salah, maka itu tidak akan mengubah hidup orang. Ya, tidak akan mengubah hidup orang. Maka Alkitab ini tidak pernah menjadikan mengubah hidup itu sebagai standar, tidak. Tetapi standarnya adalah apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu Alkitab itu sendiri. Nah, bagaimana seseorang itu menafsir Alkitab dengan benar, itu adalah hal yang penting sekali. Nah, pertanyaannya, apakah Erastus menafsir Alkitab dengan benar? Saya yakin sekali tidak. Dia membolak-balikan tafsiran Alkitab yang benar. Lalu hanya berdasarkan karena dia merasa hidupnya berubah, merasa orang-orang yang
mengikuti dia, hidupnya berubah. Lalu dia mengatakan, ini indikator bahwa ajaran saya benar. Ini salah. Karena yang mengubah hidup orang itu menurut 2 Timotius 3 ayat 16, bukan teologi atau tafsiran seseorang atas Alkitab. Karena kalau begitu, ini sangat berbahaya. Kenapa saya katakan sangat berbahaya? Karena orang yang mendekati Alkitab dan membaca Alkitab, masing-masing nanti bisa muncul tafsiran yang berbeda-beda. Tafsiran Erastus dengan saya berbeda, tafsiran saya dengan orang lain berbeda. Maka tafsiran kita yang kemudian membentuk teologi itu tidak dapat dikatakan sebagai standar yang mengubah hidup. Yang 2 Timotius 3 ayat 16 katakan sebagai standar yang mengubah hidup orang itu adalah apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu Alkitab sendiri. Sejauh Alkitab itu ditafsir dengan benar. Sejauh Alkitab itu dipahami dengan benar. Maka ajaran Erastus yang dia kira mengubah hidupnya dan mengubah hidup pengikutnya, itu tidak dapat jadi standar. Bahkan saya percaya teologi reform pun yang saya yakini tidak dapat jadi standar. Hanya Alkitab yang jadi standar. Kecuali teologi reform yang saya percaya betul-betul berdasarkan kepada Alkitab, baru mempunyai impact kepada hidup saya, mempunyai impact kepada hidup orang-orang lain. Jadi tidak boleh tafsiranmu, teologimu, lalu engkau katakan apakah itu mengubah hidup orang. Tetap tidak bisa jadi standar sampai kapanpun. Karena Alkitab sendiri sudah menetapkan standar. Yaitu apa? Alkitab itu sendiri. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Nah, ajaran Erastus tidak diilhamkan Allah. Itu bukan itu yang diilhamkan Allah. Bahkan saya berani berkata, teologi reform bukan itu yang diilhamkan Allah. Teologi Katolik bukan itu yang diilhamkan Allah. Teologi Pentakosta Karismatik bukan itu yang diilhamkan Allah. Tetapi yang diilhamkan Allah itu adalah Alkitab. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Maka yang menjadi standar untuk mengubah hidup orang adalah Alkitab. Dan itu hanya bisa mengubah hidup orang jikalau kita memahami Alkitab dengan benar. Dan dalam sepanjang sejarah gereja, di mana Tuhan berurusan dengan gerejanya secara kolektif, secara community, Tuhan menyatakan kebenarannya kepada gerejanya sesuai dengan firman-Nya dalam Alkitab, bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Tuhan, sungguh-sungguh Allah sejati, sungguh-sungguh Sang Firman yang sudah datang ke dalam dunia. Erastus beda sendiri. Maka bagaimana ajarannya yang melawan Alkitab itu bisa mengubah hidup orang? Saya tidak percaya hidup Erastus berubah. Ya, kalau dia keras kepala, tidak mau mendengarkan masukan-masukan dari kita, bahkan tidak melihat bagaimana Tuhan bekerja di sepanjang sejarah gereja, tidak mau melihat hasil-hasil konsili, ini hanya membuktikan bahwa Erastus itu adalah orang yang sombong. Ya, itu hanya membuktikan bahwa Erastus itu adalah orang yang sombong, yang tidak pernah mendengarkan nasihat orang lain. Sedangkan Tuhan bekerja melalui komunitas gereja, bukan satu orang tertentu yang namanya Erastus Tuhan berurusan. No, Tuhan berurusan dengan banyak orang. Alkitab ini, saudara, terjadi karena Tuhan berurusan dengan banyak orang yang menjadi penulis Alkitab. Dari berbagai latar belakang dan zaman atau era. Ya, jelas sekali ya, saudara. Jadi saya tidak percaya Erastus berubah hidupnya. Saya juga tidak percaya bahwa pengikutnya berubah hidupnya sesuai Alkitab. Karena saya melihat di Facebook dan di mana-mana orang mulai mengkultuskan Erastus. Bahkan ada yang berkata Erastus adalah Yesus kedua. Ada yang berkata karena Erastus saya berubah. Ya, apakah itu perubahan sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab? Saya katakan tidak. Karena perubahan sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab itu membawa seseorang kepada Yesus, membawa seseorang kepada memuliakan Tuhan Yesus, dan menjadi kritis terhadap setiap pengajaran yang sesat, menjadi kritis kepada setiap pengajaran. Sebagaimana jemaat di Berea, saudara, di dalam Kisah Para Rasul. Mereka dikatakan hati mereka jauh lebih baik daripada jemaat lain. Kenapa? Karena mereka menerima firman itu dengan senang hati yang diberitakan para rasul, dan mereka meneliti sendiri apakah yang diajarkan kepada mereka itu benar atau tidak. Orang yang sungguh-sungguh mau kembali kepada Alkitab, setia kepada apa yang dimaksud Alkitab, hanya mereka yang bisa berubah hidupnya.
Di luar itu tidak mungkin berubah. Ini tanggapan saya, Tuhan memberkati kita sekalian. Pada kesempatan-kesempatan yang lalu, ketika baru viral ajaran sesat beliau ini, beliau itu membuat klarifikasi dengan intonasi playing victim ya. Seakan-akan orang yang memotong videonya itu membuatnya menderita, kemudian orang-orang membuli beliau dan lain sebagainya. Saya kira ya mungkin saja di dalam dunia media sosial ini kan selalu saja ada hal-hal semacam itu ya, satu dua, tapi tanggapan-tanggapan yang serius, apakah dari saya, apakah dari pendeta MYM, apakah dari pendeta Isra Suruh, termasuk hampir semua ketua STT itu bereaksi, dan juga para pimpinan gereja bereaksi, itu bukan dimaksudkan untuk membuat Pak atau Dr. Erastus Sabdono itu menderita, tidak dimaksudkan juga untuk membuli, itu dimaksudkan untuk menegaskan secara serius bahwa gereja sadar akan identitasnya, sadar akan ajaran-ajaran apa yang fundamental, yang primer di dalam kekristenan, yang mendefinisikan iman Kristen, yang semuanya persis diselewengkan, persis disimpangkan, persis ditolak oleh Dr. Erastus Sabdono. Itu sebabnya gereja bereaksi, dan bukan hanya gereja tapi institusi-institusi pendidikan teologi se-Indonesia itu memberikan ajaran-ajaran demikian. Jadi jangan dibolak-balik, jangan dibikin menjadi semacam drama Korea, yang benar itu jadi salah dan yang salah itu jadi benar, bergantung pada siapa yang paling muncul di depan, kemudian mempresentasikan dirinya sebagai korban ya, sebagai victim. Dan karena itu kita perlu dewasa untuk melihat bahwa hal-hal semacam ini tidak dimaksudkan untuk serangan personal, tapi kita sedang ingin untuk tetap setia kepada kebenaran, setia kepada ajaran fundamental yang diturun alihkan kepada kita oleh gereja sepanjang sejarah, sepanjang zaman, selama lebih daripada 2 milenia ini. Dan self evaluation ya, evaluasi diri atau introspeksi diri dalam bentuk doa. Dan yang saudara lihat sekarang di screen, ini adalah kutipan langsung dari Dr. Erastus Sabdono. Mari kita baca sama-sama ya. Dalam doa pribadi, saya perkarakan di hadapan Tuhan. Jadi saya di sini adalah Dr. Erastus Sabdono. Saya berkata, Tuhan, yang kuajarkan selama ini, benarkah? Apakah salah? Kalau salah, Tuhan beritahu saya. Saya juga tidak mau masuk neraka karena menjadi penyesat. Saya digaji berapa untuk itu? Berapa triliun yang dapat menggantikan kesalahan tersebut sampai saya masuk kebinasaan? Saya tidak mau. Ngapain saya harus menyesatkan? Keuntungan apa yang saya peroleh? Maka saya perkarakan. Artinya dia menyampaikan itu kepada Tuhan di dalam doanya, saya kira. Dan jawaban yang saya peroleh adalah, jadi ini masih kata-kata Dr. Erastus Sabdono. Dan jawaban yang saya peroleh adalah, apakah kebenaran yang kau pahami itu mengubah hidupmu, tambah suci, tambah rendah hati, tambah lemah lembut, tidak mencintai dunia, mengerti orang lain. Dan apakah orang-orang yang mendengarkan khotbahmu berubah? Nah, itu adalah isi doa pergumulan dari Dr. Erastus Sabdono mengenai apa yang terjadi akhir-akhir ini ya. Saudara, saya ada beberapa komentar sebelum saya mengapresiasi upaya evaluasi diri dari Dr. Erastus Sabdono. Itu sesuatu yang baik dan patut diapresiasi ya. Jadi saya mengapresiasi upaya untuk mengevaluasi diri, mempertanyakan ajarannya sendiri, dan itu adalah satu langkah awal yang baik. Apakah yang saya ajarkan itu benar? Apakah yang saya beritakan itu sesuai dengan ajaran Alkitab, akurat, merepresentasikan maksud original, maksud yang sebenarnya dari firman Tuhan atau tidak? Itu satu langkah awal yang sangat baik ya. Dan itu patut diapresiasi. Kita semua harus, dari kata-kata beliau tadi ya, apakah saya salah? Kemudian di akhir dari pergumulannya itu, dia mengklaim mendengar suara Tuhan. Nah, saya tidak tahu itu suaranya itu terdengar seperti apa. Apakah terdengar seperti orang menelpon dia dari surga, atau terdengar seperti bisikan ke telinganya,
atau dia semacam bisa merasakan itu di dalam soulnya, di dalam jiwanya, itu tidak dijelaskan. Tapi yang jelas dia mengklaim bahwa Tuhan menjawab dia. Apakah kebenaran itu mengubah hidupmu atau tidak? Dan apakah itu mengubah hidup orang lain atau tidak? Nah, ini yang saya bilang ini blundernya. Dan ini yang menurut saya itu terlihat seperti sinetron. Terlihat seperti sinetron. Saudara tahu kenapa? Kalau saudara cermati apa jawaban, tanda kutip, jawaban Tuhan bagi Erastus, sebenarnya itu adalah apa yang dia ajarkan selama ini. Dia mengajarkan bahwa Yesus itu bukan Allah sejati, hanya manusia jadi teladan. Dan kita semua ini harus jadi corpus delicti. Dengan kata lain, kita menjadikan Yesus sebagai teladan untuk menjadi Yesus kopiannya Yesus. Menjadi corpus delicti. Jadi kata-kata itu di dalam jawaban itu persis mencerminkan ajaran Erastus Sabdono. Dengan kata lain, kenapa saya sebut sebagai sinetron atau sebuah drama? Karena Erastus mendengar suara yang persis sama dengan yang dia ajarkan ketika yang dia ajarkan itu ditentang. Ditentang oleh semua orang yang mengajarkan kebenaran secara serius. Belajar firman Tuhan berpuluh-puluh tahun. Secara serius dan secara takut dan gentar dan hormat kepada Tuhan dan kepada firman-Nya, tahu bahwa ajaran Dr. Erastus Sabdono adalah ajaran bidat. Menolak doktrin Tritunggal, menolak keilahian Yesus, menolak Roh Kudus, menolak keselamatan hanya di dalam anugerah di dalam Tuhan Yesus, mengajarkan doktrin-doktrin yang persis sudah ditolak sebagai bidat di dalam sejarah gereja. Jadi saya tidak yakin ya, bukan tidak yakin, tapi saya tidak percaya bahwa suara yang didengar oleh Dr. Erastus Sabdono itu adalah suara Tuhan. Itu adalah suara hatinya sendiri. Dia mencoba untuk menenangkan dirinya sendiri, mengafirmasi dirinya sendiri dengan berpikir bahwa dia mendengarkan suara, atau mungkin saja dia mengklaim sendiri bahwa ada suara semacam itu. Mencoba menenangkan dirinya sendiri untuk tetap keras kepala, mengajarkan doktrin-doktrin yang persis bertentangan dan menyimpang dari ajaran resmi kekristenan yang yang Katolik, yang universal, yang rasuli, yang historikal, yang biblikal.